Hai teman-teman, nama saya Lydia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modals in English grammar. Modal dalam bahasa Inggris adalah kata kerja tambahan yang umum digunakan untuk mengungkapkan modalitas seperti kemungkinan dan kewajiban. Verba modal dapat dibedakan dari kata kerja lainnya dengan melihat ciri-cirinya, yaitu ketiadaan partisiple atau bentuk-bentuk infinitif serta kenyataan bahwa verba modal tersebut tidak berakhir dengan e atau es. Ketika berhadapan dengan kata ganti orang tunggal, yaitu verba modal bahasa Inggris yang utama itu adalah can, could, may, might, must, should, will, dan ada lagi dengan shall. Tapi di contoh kali ini tidak tertulis. Nah, beberapa kata kerja tentu kadang walaupun tidak selalu digolongkan sebagai verba modal seperti ought, had better, dan dalam konteks penggunaan tertentu. There dan need juga tidak selalu digolongkan dalam verba modals. Nah, verba yang dapat berperan sebagai verba modal dan dapat pula berperan sebagai verba biasa disebut verba semi-modal. Nah, untuk modal di sini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Contohnya, can. Can digunakan untuk mengungkapkan kemampuan seseorang. Bisa juga digunakan untuk meminta izin dan kemungkinan. Nah, untuk could sendiri ini biasanya digunakan untuk masa lalu, seperti past ability itu kemampuan masa lalu, past permission izin masa lalu, probability itu hanya 40% kemungkinan, dan request dia kan untuk request juga. Nah, untuk may juga sama kayak can dan could. Nah, untuk must ini digunakan untuk kegunaan dari must ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu larangan dan dedukasi. Nah, untuk should sendiri itu biasanya untuk mengungkapkan suatu nasihat. Dan yang terakhir ini ada will. Will digunakan untuk yang terakhir will biasanya digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu ramalan atau prediksi dan keputusan spontan. Nah, di sini
terdapat contoh-contohnya. Yang pertama ini ada can. Seperti yang telah saya bilang tadi bahwa can ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan seseorang, izin dan kemungkinan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk can ability itu contohnya I can speak Spain. Berarti dia seorang ini memiliki kemampuan, atau saya memiliki kemampuan berbicara berbahasa Spanyol. Nah, berikut ada can permission, meminta izin. Can I go to bathroom? Can I go to bathroom? Berarti kalimat ini termasuk dalam kalimat meminta izin. Nah, berikut yaitu can probability, yaitu kemungkinan. Contohnya, it can't be Mark. He is in London. Nah, berikut contoh could past ability, yaitu kemampuan masa lalu. Nah, ini contohnya. He could speak French when he was 6 years old. Berarti di sini dia bisa berbahasa Prancis ketika dia berumur 6 tahun. Itu termasuk dalam kemampuan masa lalunya. Nah, yaitu berikut ada past permission, izin masa lalu. He could go to theater. He could go to theater di sini berarti dia bisa pergi ke bioskop. Berarti di sini izinnya dia ini dia sudah pernah meminta izin, tapi bukan pada waktu sekarang dia minta izin pada waktu-waktu sebelum dia pergi. Nah, yang berikut yaitu probability, kemungkinan, 40% kemungkinan. Nah, I could get much harder in July. I could get much harder in July. Nah, ini kemungkinan. Nah, kemungkinan itu bisa jauh lebih panas daripada Juli. Nah, ini kan kemungkinannya 40%, berarti kalimat ini menyatakan bahwa kemungkinan akan lebih panas pada bulan Juli. Nah, yang berikut yaitu request. Nah, di sini I could lend you my netbook. Di sini dia kalimat ini menyatakan bahwa saya bisa meminjamkan Anda buku catatan saya. Sesuai yang tertulis di sini bahwa request. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa dia memberikan izin atau memberikan izin pada temannya ini, tapi dengan requestannya dia bisa meminjamkan Anda buku catatannya. Berikut yaitu May. Probability 50% ya, 50% kemungkinan. Nah, it may snow tomorrow. Oh, berarti kemungkinan besok itu akan terjadinya salju. Kemungkinannya itu 50%. Kemungkinannya
besok itu akan terjadinya salju. Nah, sama juga seperti can dan could, may juga bisa digunakan untuk permission. Nah, contohnya, may I come in? Bisakah saya masuk? Dia meminta izin. Kalimat ini tertuju pada meminta izin. Bisakah saya masuk? Nah, berikut yaitu might. Probability 35% or less. Kemungkinannya 30% atau tidak sama sekali. Misalnya kemungkinan besarnya 35% atau kemungkinannya lebih sedikit. Nah, ini it might rain today. Kemungkinan hari ini akan hujan, tapi kemungkinannya cuma sedikit. Kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak. Nah, berikut ada must. Prohibition yaitu prohibition yaitu yaitu larangan. Kita lihat contohnya, you mustn't atau you must not speak loudly, it is hospital. Jadi kalimat ini larangan bahwa kita tidak bisa berbicara nyaring karena ini rumah sakit. Jadi kalimat ini termasuk larangan. Larangan jika kita berada di rumah sakit itu tidak bisa berbicara terlalu nyaring. Nah, berikut must juga digunakan untuk dedukasi atau probability. Kemungkinannya itu 100%, berarti kemungkinan ini bisa terjadi. Nah, kita lihat bahwa the teachers must be marked. I've seen his bicycle outside. Nah, berikut ada should. Should ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan nasihat pada seseorang. Nah, di sini kita lihat contohnya. You should smoke. It is unhealthy. Kamu tidak bisa merokok karena itu tidak sehat. Kalimat ini termasuk dalam kalimat nasihat karena dia memberitahu bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu will. Will itu biasanya digunakan untuk prediksi atau kalimat spontan. Kita lihat bahwa kalimat prediksinya itu I think he will study harder this time. Dia memprediksikan bahwa temannya I think he will study harder this time. Saya prediksi bahwa dia ini sedang belajar. Nah, I think he will study harder this time. Nah, di sini prediksinya bahwa saya pikir dia akan belajar lebih keras kali ini atau waktu ini. Nah, yang terakhir yaitu spontan addition, yaitu dia mengatakan bahwa it's very hot today. I will open the windows. Dia mengatakan ini ketika dia merasakan panasnya pada saat itu. Kalimat spontan yang keluar dari mulutnya. It's very hot today. I will open the windows.
Nah, itu bagian dari will. Nah, berikut ada contoh can and could untuk general ability present dan general ability past. Nah, untuk can kita lihat. Untuk can ada I can speak English. Ini untuk yang terjadi sekarang. Nah, untuk past itu kemampuan masa lalu. I could play the piano when I was younger. Berikut ada ask for permission untuk informal. Informal itu berarti ini juga bisa digunakan untuk kita meminta izin kepada orang dewasa atau sesama teman. Contohnya, can I borrow pen please? Masih ada misalnya kalimat sopannya. Can I borrow your pen please? Nah, untuk sebelahnya, ask for permission, more polite. Lebih sopan. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika kita meminta izin kepada orang yang lebih tua agar terlihat lebih sopan. Could I use your bathroom please? Could I use your bathroom please? Nah, ini kelihatannya kata-katanya lebih sopan ketika kita meminta izin kepada orang yang lebih tua. Nah, yang berikut yaitu to request something. Ini sama, mungkin ini termasuk dalam informal. Ini juga bisa digunakan untuk ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua juga bisa digunakan. Can you help me please? Masih ada kalimat sopannya. Can you help me please? Dan di sebelahnya untuk could, to request something more polite, lebih sopan. Ini biasanya digunakan untuk minta izin kepada orang yang lebih tua. Could you pass me the salt please? Bisakah kau memberikan saya garam? Bisakah kamu memberikan saya garam? Itu lebih sopan. Nah, berikut ada possibility. Kemungkinan. It can get very cold there at night. Ini dia berbicara, mungkin dia berbicara dengan bisa digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya. Nah, possibility in the past, could plus have plus past participle. Nah, kita lihat, what, you could have broken your leg? What, you could have past participle, broken your leg. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa dia ini bisa kemungkinan besar dia bisa mematahkan kakinya. Okay, over to help someone. Nah, ini berikut ada over to help someone. Over to help someone, menawarkan bantuan kepada seseorang. Can I carry your bags for you? Can I carry
Can I carry your bags for you? Bisakah saya membawa tasmu untukmu? Oh, dia menawarkan apakah saya bisa membawa tasmu? Nah, ini suggestion. Suggestion itu when asked what to do. Menanyakan ketika menanyakan apa yang dilakukan gitu. We could go to the movie if you like. Kami akan pergi, mungkin mereka akan pergi menonton, mungkin menonton bioskop. Mereka mengusulkan bahwa mereka akan menonton bioskop dan mereka menawarkan kepada teman mereka, if you like, apakah kamu menyukainya atau apakah kamu tertarik gitu. Tapi ini dia menawarkan lebih sopan lagi karena ada penggunaan could. Cannot atau cannot itu sama juga dengan not allowed. You cannot smoke in this room. You cannot go to the party. Larangan. Nah, cannot di sini cannot atau not allowed itu larangan. You cannot smoke in this room. Kamu tidak bisa merokok di ruangan ini. You can't go to the party. Kamu tidak bisa pergi ke acara itu. Bisa jadi kalimat ini ketika seseorang mengatakan kalimat menggunakan can, dia menyatakan kalimat ini kepada seseorang yang seumuran dengan dia atau dia orang yang lebih muda dari dia. Nah, untuk conditional of can, would be able to. Nah, ini kondisi. Nah, conditional of can ini kemungkinan bisa, yaitu kalimatnya if we had some orange. Jika kita punya sebuah jeruk, I could make you some fresh juice. Oh, jadi kalimat ini kalimat pengandaian ketika dia mempunyai beberapa buah jeruk, dia akan membuatkan es jeruk kepada seseorang gitu. Dia menawarkan ini kepada tamunya gitu. Ya. Oke, next ini ada contoh lagi untuk informal dan polite, formal and polite. Nah, untuk informal itu kita bisa menggunakan can, dan untuk lebih sopannya polite seperti saya jelaskan pada slide yang tadi, yaitu kita bisa menggunakan could. Nah, untuk formal kita bisa menggunakan may. Dan untuk polite juga kita bisa menggunakan would. Jadi untuk could dan would itu dia lebih ke polite, lebih ke sopan. Nah, ini untuk penggunaan informal, formal, polite, dan polite. Jadi polite di sini kita bisa menggunakan could dan would. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.